sini Allah dengan tegas mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan menggunakan orang-orang yang lari dari masalah yang kehidupannya penuh dengan ketakutan. Tetapi Allah akan menggunakan mereka yang berani melawan kejahatan, berani menjadi pelita di tengah kejahatan dunia. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Pada saat kita rasa bahwa kita tidak ada yang memperhatikan, bahwa kita ini hanya sendirian menghadapi mungkin pencobaan atau masalah yang sangat besar, ya, jangan lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan. Semoga hari ini menyenangkan ya. Aku yakin kita semua selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Iya, betul. Nah, sebelum mulai, aku ingin tanya nih, kamu pernah nggak melihat sebuah mujizat gitu yang menurut kamu ini tentunya karena keajaiban Tuhan? Nah, kalau aku pernah merasakan mujizat Tuhan ketika aku dan keluarga aku terkena penyakit virus COVID-19. Dan karena dengan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan, kami keluarga bisa disembuhkan dan sampai sekarang kami diberikan kesehatan. Nah, dari penjelasan kamu, aku dapat simpulkan bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang sebenarnya karena campur tangan Tuhan. Dan jika kita temukan bahwa ada banyak hal yang Allah lakukan guna menegur kita agar kita sadar atas kesalahan yang kita lakukan. Iya, benar. Namun kita temukan juga bahwa banyak yang tidak menyadari bahwa Allah sedang menegur mereka. Nah, inilah kesalahan yang sebenarnya sering dilakukan oleh manusia. Nah, teman-teman, banyak hal yang dapat kita pelajari dari apa yang telah kita diskusikan. Dan di Alkitab salah satunya masih berkaitan dengan bagaimana Allah hadir melalui Nabi Elia berhadapan dengan Nabi-Nabi Baal. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kisah Elia berhadapan dengan Nabi-Nabi Baal adalah kisah yang heroik. Pasti teman-teman tahu kan ceritanya seperti apa? Benar, heroik sekali. Perbandingan doa orang yang melanggar perintah Allah dengan doa satu orang yang menaati akan perintah Allah. Dan apa yang terjadi? Elia seorang diri dapat mengalahkan mereka, para Nabi Baal itu. Iya, benar. Allah sering menggunakan orang-orang sederhana untuk menegur kesalahan kita. Ini menandakan bahwa kita harus penuh dengan hati-hati melangkah di tengah dunia ini. Wah, sepertinya pembahasan kali ini menarik ya. Namun sebelumnya kita perkenalkan diri dulu dong. Oh iya, halo teman-teman, aku Gisela dari Jemaat Jamrud. Aku Jolie dari Jemaat Jamrud. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Iman di Puncak Gunung. Ayat intinya terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Setelah dibacakan ayat ini, kita mengetahui sebuah kebenaran penting bahwa Elia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hal ini terbukti bahwa Elia selalu berkomunikasi dengan Allah setiap saat, nanyakan apa yang akan ia lakukan dan meminta Tuhan untuk menuntun dia. Iya, benar.
Dan juga kita dapati di sana bahwa apa yang telah dilakukan oleh Elia patut menjadi teladan yang ditiru untuk kita saat ini. Berkomunikasi dengan Allah melalui doa setiap hari adalah hal yang perlu dan penting. Ini yang sewajarnya kita lakukan sebagai orang-orang muda saat ini. Nah, ada sebuah kutipan nih guys di dalam Alfa dan Omega jilid ketiga halaman 117. Allah tidak akan memakai orang-orang yang pada saat adanya bahaya maut yang apabila kekuatan keberanian dan pengaruh semuanya dibutuhkan, merasa gentar untuk berdiri teguh membela yang benar. Ia memanggil orang-orang yang akan berperang dengan setia melawan yang salah, berperang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Wah, di sini Allah dengan tegas mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan menggunakan orang-orang yang lari dari masalah yang kehidupannya penuh dengan ketakutan. Tetapi Allah akan menggunakan mereka yang berani melawan kejahatan, berani menjadi pelita di tengah kejahatan dunia. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Benar sekali, bahkan dikatakan bahwa Tuhan tidak menggunakan orang yang tidak berdiri membela yang benar. Nah, inilah yang perlu untuk kita pikirkan. Apakah kita ingin berdiri di posisi yang mana? Nah, aku jadi ingat nih dalam Efesus 6 ayat 10-12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Selanjutnya, ini aku ingin membaca satu kutipan dari Martin Luther King, seorang pemimpin hak kemanusiaan Amerika abad ke-20. Iman adalah mengambil langkah pertama, bahkan ketika kamu tidak melihat seluruh anak tangga. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih di dalam buku kondesan kita, nama Baal artinya Tuan. Nama ini digunakan untuk sejumlah dewa kekafiran yang disembah oleh bangsa Israel dan orang yang tinggal di sekitar mereka. Istri Raja Ahab, Izebel, membuat penyembahan berhala di Israel menjadi populer. Dewa kekafiran dipercaya dapat mengendalikan seperti cuaca, panen, dan lain-lain. Dengan mendeklarasikan bahwa Tuhan alam semesta telah menahan hujan selama 3 tahun, Elia menantang kepercayaan terhadap Baal yang dapat memberikan hujan dan memberikan panen yang baik. Pertunjukannya di Gunung Karmel mendemonstrasikan bahwa hanya Allah sajalah yang dapat mengendalikan segala aspek kehidupan dan hanya Dia sajalah yang layak untuk disembah oleh bangsa Israel. Dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, di sana kita melihat dengan jelas bahwa Baal yang adalah salah satu berhala di Israel, salah satu dewa kekafiran yang dipercaya dapat mengendalikan cuaca, panen, dan lain-lain, dan kehadiran Elia di sana ingin menunjukkan bahwa Allah yang sebenarnya disembah bukan Baal. Benar. Dan untuk membuktikannya, Gunung Karmel menjadi saksi bagaimana Allah menunjukkan mukjizatnya melalui Elia. Dan di sanalah kemuliaan Allah ditinggikan. Elia sedang menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa hanya Allah sajalah yang patut untuk disembah. Aku jadi ingat nih, di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua tentang apa yang ditulis di buku kita. Apakah pendapatmu? Dalam buku kita, apakah pendapatmu? Ketika saya melihat orang lain dalam hidup saya melakukan sesuatu yang menurut saya salah, saya biasanya, kalau menurut kamu gimana, Jo? Kalau menurut aku biasanya sih kalau ngeliat orang yang salah, aku di pilihan ketiga aku bakalan tetap berdiam, kecuali mereka menanyakan apa yang saya pikirkan, baru aku berkata menurut saya itu salah. Nah, aku juga sama kayak kamu, pilihan aku juga yang ketiga. Nah, selanjutnya, jika saya melakukan sesuatu yang salah, saya akan sangat menghargainya apabila orang lain dalam hidup saya. Kalau aku di pilihan yang kedua nih, secara perlahan mengatakan kepada saya bahwa menurut mereka saya telah membuat kesalahan. Kalau kamu? Kalau aku kayaknya sama lagi sama kamu. Aku juga secara perlahan mengatakan kepada saya bahwa menurut mereka saya telah membuat kesalahan. Nah, guys, kita sudah diskusikan bersama-sama. Namun,
seperti ada beberapa yang tidak kita paham ya. Mending kita diskusi aja deh sama Pak Pendeta. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Sekarang bersama kita semua dan juga ada Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Halo, sehat-sehat kan ya? Ya. Sehat. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Aku udah gak sabar banget nih diskusi pelajaran kita. Pertanyaan pertama, pertolongan seperti apa yang baik diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami putus asa? Iya, yang pertama apa yang harus kita berikan? Pelajaran kita hari ini kan memperlihatkan bahwa sebenarnya ada Tuhan loh. Gitu. Ada Tuhan yang memelihara kita, ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita, walaupun kita sendirian. Jadi pertolongan pertama bisa kita lakukan bahwa ini loh sama seperti Elia, yang rasanya nggak ada orang lain yang bantu dia, tapi dia diperhatikan Tuhan, dan juga Tuhan tetap menjawab doanya, walaupun pada saat itu mungkin dia rasa bahwa nggak ada siapa-siapa nih saya nih ya, nggak ada yang lain, apa semuanya ya, dewa-dewa semua, nabi-nabi palsu ada di sana, dia tetap saja dengan keadaannya bahwa ini loh saya ada Tuhan yang menjaga. Jadi pertolongan apa yang perlu kita berikan bahwa kamu harus tetap percaya pada Tuhan. Dan pelajaran kita mengatakan percaya kepada Tuhan itulah iman. Percaya pada Tuhan itulah iman. Yang kita percayai walaupun itu mungkin bagi orang lain, mana sih ya, nggak ada gitu ya. Mana sih, tapi kalau kita percaya Tuhan akan berikan jalan keluar untuk itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, ketika kita mengalami saat yang lemah dalam kehidupan kekristenan, cara apakah yang dapat kita lakukan untuk berdiri di hadapan Allah kembali? Iya, saya lihat bacaan kita nih ada nyinggung mengenai iman ya, saat lemah. Ya, pandangan lain itu ya, iman adalah mengambil langkah pertama bahkan ketika kamu tidak melihat seluruh anak tangga. Jadi pada waktu langkah pertama kita nggak tahu nih ada tangga apa enggak ya. Tapi bergerak aja. Kita harus bergerak gitu. Maksudnya bergerak kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan juga kita rasakan bahwa kita sendirian. Aduh kayaknya sendirian nih, nggak ada nih ya. Teman gereja juga nggak ada yang telepon, nggak ada yang kasih kuat saya, nggak ada yang kasih tahu bagaimana dan lain sebagainya. Kita rasa sendirian, nggak ada yang menemani ya. Mungkin juga teman-teman gereja juga lain sebagainya sendirian. Tapi jangan lupa, iman itu di situ mainnya ya. Iman itu adalah pada waktu kita melangkah, walaupun kita tahu nggak anak tangga itu masih, tapi kita yakin di sana pasti ada anak tangga di sana. Kita bergerak, kita berjalan, dan pada saat itulah Tuhan memberikan jalan-jalan keluar bagi kita. Jadi pada saat kita rasa bahwa kita sendirian, pada saat kita rasa bahwa kita tidak ada yang memperhatikan, bahwa kita ini hanya sendirian menghadapi mungkin pencobaan atau masalah yang sangat besar, ya, jangan lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan. Ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang sebenarnya peduli sama kita. Hanya tinggal bagaimana kita memintanya untuk Tuhan boleh memberikan jalan keluar yang bisa jadi itu di luar perkiraan kita. Di luar perkiraan kita. Jadi kita perkirakan harusnya nih dari sini ke sini gitu ya. Tuhan kasih enggak nih bisa ke sini kok gitu ya. Yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita pikirkan. Gitu. Oke, lanjut. Iman, doa, dan perbuatan sejauh mana pentingnya dalam kehidupan kita saat ini? Iya, iman tadi sudah kita bahas ya, bagaimana bergerak. Kemudian doa itu ya kita memang mohon doa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Elia kan bukannya hanya ya berapa sana, oh ya udah ini ya, dia hanya nunggu nanti juga, tidak kan, bahkan dia mempersiapkan semuanya kan.
dia menyiapkan mesbahnya, dia bilang tuang, ya, tuang air, siram air, ya, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai parit yang dikatakan itu, yang dibuat itu sampai banyak airnya juga, ya. Tapi dia yakin bahwa ini Tuhan akan berikan perbuatan, dan pada waktu dia berdoa maka api itu kan menyambar mesbah korban yang dia buat, ya. Jadi dengan kata lain bahwa kita tidak bisa hanya ya percayalah Tuhan akan kasih jalan, udah berdoa, tapi kita diem aja, ya, nggak bikin apa-apa, tidak bergerak kemana-mana, tidak melakukan apa gitu ya. Kalau kalian mungkin sekolah, wah ini cuma mau ulangan ini ya, mau ujian, mau apa semua, tapi nggak pernah belajar, ya udah berdoa aja lah, yang penting berdoa, ya. Nggak juga kan, harus ada perbuatan kan. Perbuatan itu kita belajar, ya, kita membaca, kita cari tahu semuanya. Maka pada waktu ulangan, maka kita akan dapatkan hasil yang mungkin di luar daripada pikiran kita, bahwa kita bisa menjawab dengan baik. Jadi antara iman, doa, perbuatan itu harus memang jalan bersama-sama. Tidak bisa hanya kita berdoa saja, tapi nggak ada perbuatan, atau kita percaya saya pada Tuhan, tapi tidak melangkah kemana-mana, hanya duduk-duduk, hanya nunggu apa semuanya, ya tunggulah, ya nggak datang-datang juga, ya. Harus ada perbuatan untuk itu yang harus kita lakukan, supaya kita bisa masuk ke dalam apa yang kita sebutkan, keluar dari masalah tersebut, ya. Elia kan pelajaran kita begitu ya, nabi-nabi Baal itu begitu banyak, tapi dia masih tetap katakan, ya udah bikin lagi, teriak kencang-kencang, teriak sama Allah kalian, ya kan? Nggak ada mujizat apa-apa, sampai mereka pukul-pukul badan mereka dengan tombak dan lain sebagainya, katanya sampai berdarah-darah, tidak jawab kan? Kenapa? Karena iman mereka itu iman yang tidak kepada Allah yang benar. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah kita, kemudian kita berdoa, kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, bergerak kita melakukannya, maka Allah akan memberkati. Ya, jadi harus berjalan bersama-sama dengan iman, doa, dan perbuatan. Nah, kalau dari kehidupan Elia, apa yang perlu kita pelajari untuk orang muda saat ini? Iya, yang perlu kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah bahwa Elia itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berani, bahkan sangat-sangat berani untuk menantang, ya, nabi-nabi lain, bahwa kamu ini sebenarnya nabi palsu gitu loh. Ya, kan nabi-nabi itu bukannya mempersembahkan korban yang tidak benar, mereka mempersembahkan korban juga kan. Mereka potong binatang, mereka bikin mesbah dan lain sebagainya, sama, hanya bedanya mereka ya palsu, mereka tidak berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan Elia itu kan sudah merasakan Tuhan memimpin dia. Waktu dia dalam kesusahan, bagaimana Tuhan memimpin. Waktu dia dalam keadaan lapar dengan wanita atau janda di Sarfat itu, Tuhan kasih mujizat untuk makan dan lain sebagainya. Dia sudah rasakan bagaimana Tuhan memimpin. Itu sebabnya dia berani untuk mengatakan, oke, kamu bikin di sana, panggil Allahmu, saya panggil Allah saya. Siapa di antara Allah kita yang benar? Ya. Dan pada waktu Allah menghanguskan korban yang dibuat oleh Elia, maka umat juga akhirnya percaya bahwa memang Allah inilah yang benar. Jadi memperlihatkan bahwa Allah yang banyak orang itu adalah Allah yang tidak benar. Jadi kita itu harus memang yakin. Dari pelajaran Elia ini kita yakin bahwa Allah menuntun. Setelah masa-masa lalu Tuhan telah menuntun kita, nggak perlu takut untuk menghadapi di depan. Selanjutnya, kan banyak nih orang muda yang saat ini tercebur dalam keputusan dan kehilangan harapan. Kalau misalnya ada sahabat kita yang kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan, Pak Pendeta? Iya, banyak memang, apalagi sekarang kan dalam masa pandemi ini kan semuanya serba, apalagi semuanya di rumah lah boleh bilang ya. Kembali kita lebih banyak di rumah dan lain sebagainya. Kalaupun pergi kita juga was-was mungkin dan lain sebagainya, takut dan lain sebagainya. Tapi semuanya kan dikerjakan
boleh katakan dengan sendiri dan lain sebagainya, sehingga paling yang menghibur adalah HP. Ya, HP juga kalau ada internetnya gitu, ada kuotanya. Ya, kan? Jadi hanya itu apa yang harus kita lakukan bagi teman-teman kita yang rasanya kayaknya gue bosan nih begini ya. Pergi ke depan, ya, ke ruang tamu, balik ke kamar, balik kamar makan, balik ke dapur, balik lagi gitu itu aja terus udah berapa lama. Lama-lama juga dia rasa bahwa ini gimana nih ya gitu kan. Ini seolah-olah Tuhan ini selesai nggak sih ini Tuhan gitu ya. Bisa keluar lagi nggak ya, bisa jalan-jalan lagi nggak ya gitu kan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mempercayai, memberikan keyakinan pada orang itu bahwa enggak loh ya, ada maksud Tuhan kok sebenarnya ya. Masalah ini atau situasi seperti ini ada tujuan Tuhan. Jangan-jangan tujuan Tuhan ya sudah, kamu ini sekarang lihat bahwa hidup kamu itu tinggal bisa tergantung dengan materi misalnya ya. Kalau selama ini hidupnya tergantung materi, mau kemana, mau jalan-jalan kemana pun bisa, mau beli apapun bisa, mau gimana pun bisa. Sekarang kan udah nggak bisa ya. Beli bisa lah, taruh online ya. Tapi untuk jalan-jalannya udah nggak bisa gitu ya. Untuk pergi ke sana kemari udah nggak bisa ya. Jadi di balik itu juga kita beritahukan pada teman kita sebenarnya bisa kreativitas lain yang bisa kita lakukan. Bisa saja kita lakukan hal-hal yang selama ini kita nggak pernah pikirkan ya. Orang sekarang banyak menanam gitu ya di rumah. Ya, ada juga yang jadi montir atau bersihin motornya, mobilnya, ya, kata-kata jadi bisa gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak hal yang selama ini kita tidak begitu tahu, di kesempatan pandemi ini kita jadi bisa untuk melakukannya. Gitu. Ya. Wah, nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir nih Pendeta. Nah, Pendeta Benny bisa kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita semua, dan sekalian Pendeta doakan kami. Oke. Kepada semua orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita kali ini memberikan kepada kita iman di puncak gunung, memperlihatkan bagaimana iman Elia. Setelah Tuhan memimpin dia pada masa-masa yang lampau, dalam kesulitan-kesulitan yang pada waktu dia sendiri mungkin putus asa pada waktu itu, tapi Tuhan kembalikan dia dan dia juga akhirnya lebih percaya. Dan puncaknya katakan di puncak gunung ya, pada waktu berhadapan dengan nabi-nabi palsu, maka dia berani untuk katakan, ini loh Allah saya ya. Kamu boleh teriak kepada Allahmu, tidak akan ada kelepasan, tapi dengan Allah saya ada kelepasan. Pelajaran kita mengajak, mari percaya kepada Tuhan kita. Mari yakin dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk Tuhan boleh menuntun di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami dari pelajaran Elia yang kami dapatkan pada saat ini. Tuhan boleh menuntun semua orang-orang muda, biarlah mereka boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka senang untuk mendapatkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati mereka dalam segala aktivitas serta kegiatan, bahkan dalam kehidupan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan susah dan berseru pada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dan menjawab doa-doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.